Kalau ada apa-apa? Ada apa-apa ya kita baca doa aja sama-sama gitu. Oke. Iya. Aku menyerah. Gitu kan. Up kan. Ada yang kapok, jatuh, rusak, nggak mau lagi ikut. Terus ada yang memang kalau main di trail ini kan memang agak sedikit budgetnya yang gue akuin ya. Kayak ban juga berasa loh. Jadi karena mereka yang mundur ini, wah ban gue habis. Nama asli gua sebenarnya bukan Koko. Koko itu nama singkatan panggilan. Koko nama panggilan. Nama asli gua, nyokap gua panggilnya Eko. Oh iya. Gitu. Jadi nama asli Eko, dipanggilnya Koko. Halo guys, ketemu lagi di acara Otak Kotor di channelnya Cibinong Speed House. Gue Sinyo, sekarang sudah bareng sama ini sesepuhnya dari Factrail. Kebetulan saya lagi ada di markasnya Factrail. Ayo kita tanya-tanya guys. Halo Om. Halo Om. Apa kabar Om? Akhirnya ketemu. Aki-aki cuy. Aki-aki di KTP ya? Om Koko, gue berarti manggil Om Koko aja ya. Boleh, bebas. Om Koko, gua kan tadi udah nyobain motor lu nih. Tapi asik banget. Buat kaki-kakinya tuh asik banget ya. Bisa cerita dikit ya untuk di sektor kaki-kaki? Mau. Oke, motor gua ini kaki-kaki emang aslinya udah nggak gua pakai karena kemana tuh aslinya? Aslinya nggak tahu gua mana ya. Jadi kenapa gua ganti karena awalnya memang X-Ride yang new ini emang nggak nyaman sama sekali kaki-kakinya. Oh, iya? Keras, masih lebih enak X-Ride old. Yang lama, yang 115 berarti ya? Lebih nyaman, lebih enak. 115 AFX ya, serinya kalau di katalog ya? Ya. Oh. Jadi ini gua ganti depannya ini gua pakai USD. Punya? Variasi KX 85. Berarti mini motonya. Oh, lu custom lagi? Custom lagi segitiganya. Enggak, karena dia buat mini moto kan pendek tuh. Jadi gue cuman custom segitiganya, gue potong, gue bikin dudukan ulang. Oh, jadi di segitiganya lu rubah aja? Rubah, iya. Jadi kayak model triclem lah ya? Iya, betul. Oke. Iya, triple. Terus untuk shock belakang juga aslinya juga kerasnya gila, parah. Gue pakai old, pernah, cuman terlalu empuk. Keempukan, serba salah. Buat beban bodi si motor ini? Keempukan banget. Alhasil gua pakai monoshock variasi ya, customan semua ini. Mereknya? Kita pakai shocknya pakai punya Fiction. Cuman yang variasi atau? Yang ori. Yang orinya? Ori, cuman bracketnya kita custom ulang. Kita sesuaikan di ininya dia, mesinnya dia. Tapi asik lo tadi. Nyaman lah kalau buat off-road ya? Mungkin kalau gue pribadi pakai nyaman, mungkin kalau orang lain beda-beda kali ya. Lu biasa pakai yang keras, kalau gue nggak biasa pakai yang keras, kasarnya seperti itu. Gue beda-beda sih. Pakai yang empuk. Tapi bini gue empuk. Ya itu. Emang kalau yang... Hai. Oke, sekarang tadi kaki-kaki dari Om Koko berarti depan diganti KX85. KX85 mini moto. Buat tromolnya sendiri diganti nggak? Tromol gue pakai punya umum ya, punya Jupiter Mio. Tromol depan. Berarti custom di asnya ya, Bro? Custom di as rodanya. Kalau tromol belakang tetap dia nggak bisa digantiin pakai jenis lain, dia harus pakai Mio M3 atau Xeon. Tromol belakang karena dia lebih gede. Kesamaannya itu ya? Iya. Bisa sih sebenarnya ganti motor lain, BPKB-nya. Bisa BPKB-nya. Ganti ya? Bisa ganti. Kaki-kakinya sih asik guys. Asli ini asik banget. Lo kalau ketemu dia cobain. Nyobain motornya? Jangan gua dicobain. Cobain motornya gampang kok, bayar 10.000 satu putaran. Gak odong-odong. Pasar malam motor gua. Besok gua pengen lampu-lampu. Kita ngomongin ini ya Om. Sekarang kita masuk ke mesin nih. Agak-agak yang butuh tenaga ekstra buat ngecek kantong ya.
Kalau mesin sendiri ini masih standar atau udah rubahan? Kalau mesin sendiri emang ada inisiatif gue mau naikin ini ya, naikin share-nya, kapasitas mesinnya. Cuman kalau udah gue tinggi-tinggi udah naik nih. Cuman kalau gue gini modelnya, kalau ini belum rusak, gue nggak akan ganti. Gue mau review dulu dengan spek ori-nya, share standar. Apa bisa sih? Bisa nggak sih ngegas gitu loh? Hitungannya karena udah 125. Hitungannya karena cc gue aslinya udah lahirnya udah 125. Paling gue cuman hanya main kirian sama bagian headnya aja agak dipoles. Disebut untuk silindernya ori, tapi untuk head sama kirian udah dirubah. Udah dirubah. Rubahan head di apa aja? Di klepnya atau di camnya? Sebenarnya cam. Nokennya dirubah guys ternyata. Katanya standar harian bos. Ini mah namanya standar rumah. Terus kalau gua nggak rubah, gua ditinggalin mulu om. Masa? Iya, teman-teman gua jahat semua, gua ditinggalin. Oke om, ini kan lu motor bikin sendiri nih. Semua ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri untuk custom-nya segala macam. Kalau mesin gua sendiri. Tapi kalau custom pakai kaki ini ada rekanan. Nah, apa di bengkel lu ini di rumah ya sebutannya rumah ya. Rumah lu ini kan jadi markasnya Vectrail. Ya. Apakah ini disebut bengkel atau garage atau rumah atau base camp aja? Awalnya itu sebenarnya cuman base camp doang. Terus makin kesini gua kalau ngerjain motor sendiri, anak-anak suka, om motor gue suka gini, ya udah bawa sini. Gue coba bantu, gue bongkar lama-lama keterusan. Dan gue juga dari alat yang gue nggak punya, gue beli, gue usahain, gue kumpulin walaupun nggak lengkap 100% ya. Setidaknya untuk nurunin mesin semua alatnya ada. Ya gitu. Overall untuk memperbaikin apapun masih bisa lah ya. Iya, jadilah sekarang anak-anak gue, anak Vectrail sendiri, kalau ada apa-apa ya kesini. Semuanya kesini. Gitu. Berarti jadi guys, kalian ini kan bengkel ada di daerah Meruyung. Kalian bisa kalau mau servis atau pingin ngerubah motor seperti ini bisa ke Om Koko. Namanya apa Om? Corner Garage. Garage ya. Garage. Kira-kira kalau buat pemula kalau buat pemula itu bisa dimulai dari sektor mana yang lebih diutamain nih? Oke. Untuk merubah motor sendiri dengan budget minim. Oke, untuk terabasan kita ngomongin terabasan ya. Terabasan aja, karena kan kita emang segmennya di terabas. Iya, kalau untuk terabasan sendiri, kalau gue pribadi sih, ya kalau memang budgetnya minim ya, budgetnya benar-benar minim dan emang gue harus pilih, gue mau milih mesin dulu atau kaki-kaki dulu gitu. Kalau gue pribadi, gue lihat kalau gue kan pribadi dulu awal mula 125 ini karena mesinnya udah lumayan lah, udah mumpuni lah ya gitu, nggak kendor-kendor banget tenaganya. Gue awalin dari kaki-kaki dulu, gitu. Kalau kaki-kaki udah enak, udah nyaman kita di jalur, nah nanti kan biar dia ngerasain sendiri di jalur. Kaki udah enak nih, tapi tenaga gue nggak ada mesin. Nah palingan baru dia akan upgrade pasti ke mesin larinya. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Berarti awal mula dari kaki. Kaki-kaki, ya. Nah untuk perubahan kaki-kaki sendiri estimasinya aja harga. Untuk perubahan kaki-kaki sendiri itu kalau dari pemula nih awal. Gue punya motor standar, gue datang ke lo dengan budget ya segitulah. Oke. Terus itu apa aja yang mesti dirubah dulu? Untuk kaki-kaki ya, kita ngomongin kaki-kakinya dulu. Dari entah gue harus ngerubah ban dulu, pelek, shockbreaker, harus diapain itu kan orang perlu tahu tuh. Iya. Dengan estimasi harga segitu gue dapat apa nih? Yang dirubah apa aja? Paling kan untuk awal ya yang wajib tuh di asnya ya. Rata-rata anak-anak suka ganti, om ada dua pilihan, lu mau ganti as yang lebih tinggi atau lu pakai tambahan sulingan lagi. Oh ini asok ya? Asok, ya, asok kita ngomongin asok depan. Asok dulu. Jadi tergantung maunya dia, itu pun budgetnya berbeda-beda. Beda-beda. Ganti asok pasti lebih mahal. Lebih mahal, iya. Karena dia harus belanja asnya sendiri.
Kalau sulingan mungkin lebih murah, ada plus minusnya juga. Setelah itu baru ke pelek sama ban. Pelek sama ban. Kalau ban kalau pelek rekomendasinya biasanya rata-rata nih orang yang dipakai. Rata-rata sih kalau gue pribadi lebih nyaranin kalau pelek sendiri Buat pemula nih. buat pemula ya. Mungkin buat pemula mending pakai pelek kaleng ya. Pelek kaleng. Gitu. Pelek kaleng ori. Pelek kaleng itu DID ya? DID. DID. Berarti bawaannya Jupiter atau Coswan zaman dulu. Iya, betul. Jupiter, Coswan, Krypton. Ukurannya, nah kalau untuk ukuran sendiri ini beda-beda. beda-beda. Kalau ada juga mereka yang banyak yang bilang, "Om, ini gua gimana caranya kaki-kaki gua udah tinggi tapi kelihatannya keker." Nah, palingan ya solusinya ganti pelek kaleng yang lebih lebar. Berarti Palingan gua nyaranin 185 standarnya punya Vario. Vario itu yang belakang. Belakang. Oke, belakang pakai Vario. Besi ya begitu ya. Kaleng. Jadi, kaleng 185. Berarti 14 kali 1.85. Nah, itu ukurannya. Kalau ban sendiri? Ban sendiri ya tergantung budget mereka juga sih. Ban dari kisaran dari harga yang startnya itu dari harga yang 200 sampai up. Nah lanjut nih, tadi kan mengenai ban nih. Ban itu harga sendiri nih, startnya dari berapa? Range-nya itu mulai dari 200.000 kalau belakang ya. 200.000? 200 ke atas. Untuk yang belakang? Untuk yang depan? Untuk yang depan 200.000 juga. Di atas pokoknya nggak nyampe 185, 170 juga ada kok ban itu depan. merek? Ya merek-merek biasa paling kayak Corsa. Oh Corsa itu berarti seri MT Cross ya? Iya. Belakang juga ya sama ada? Belakang ada juga MT Cross-nya. Macam-macam sih. Kalau yang dipakai sama motor lo Om? Ban gue udah coba review berapa kali gue udah ganti. Dari pertama kali gue kenal ban tuh Primax Godzilla. Depan belakang. Itu lumayan loh. Bagus. Lumayan loh Godzilla. Cuman ya kalau kata gue cepet habis. Iya. Kenapa gue juga bingung kok cepet habis. Padahal gue mainnya di tanah, nggak main di aspal. Terus habis itu gue coba ganti Pirelli kemarin, ban belakang Pirelli. Pirelli seri Scorpion ya berarti? Scorpion. Ya? Scorpion MX ya? Scorpion MX, itu enak. Enak banget itu. Kalau depan? Depan ini baru kedua kali nih ganti. Dari pertama pakai itu kemarin apa tadi tuh Primax Godzilla. Nah, akhirnya sekarang gue pakai ini Corsa MT Cross. Guys, tau nggak perbedaan harga bannya aja udah jauh banget. Dari Primax Godzilla itu sekitar berapa Om? Primax Godzilla itu 350. 300-an lah, kita ngomong 300-an. Begitu lompat ke ban belakang nih ya, ban belakang dia lompat ke Pirelli Scorpion MX. Berapa? Nggak usah diumpet-umpetin. Berapa kalau 700 sekian lah. 700. Lo kalau beli 700, lo ngomongnya berapa? Ngomong ke orang rumah. Iya, orang rumah nggak tahu apa-apa sih. Nggak tahu. Kirain Alhamdulillah. Kalau nggak ibahan, biasanya gitu. Dapat giveaway. Kan pedoman laki-laki gitu. Iya. Mendingan minta maaf nih daripada izin. Izin mah nggak dapet. Mendingan minta maaf. Ya udah. Pasti. Iya, pasti itu. Nah, terus kita kan udah bahas ban tadi, harga, range harga segala macam. Terus kita ke spek mesin karena kan yang gua lihat anak-anak factory itu kan masih banyak yang motornya dipakai off-road, tapi mereka pakai harian juga. Itu kuat nggak sih mesin dengan rubahan-rubahan yang udah dilakuin sama mereka itu? Jadi gini, gue bilang ke mereka, lo mau misalkan dia mau upgrade mesin nih, lo mau pakai berapa gitu? Pakai berapa coy? Minum mah, minum dulu. Iya. Minum silakan. Ngopi dulu kita ya. Ngopi. Kopi zaman kapan ini bentuknya begini? Sambil ngerokok boleh ya? Jadi untuk mesin, gue bilang sama mereka, lu kalau 54 ke atas, lu kayaknya nggak bisa deh buat harian. 54 ke atas sudah nggak bisa? Bisa, cuman ya lu harus lebih aware lah kasar. Lu oli harus rutin ganti, lu sebulan harus 2 kali ganti oli. 2 minggu sekali berarti? 2 minggu sekali ya. Itu 58 ke 58 itu berlaku buat 125, semua. 125 atau semua? Semua Exat. Mio, apapun pokoknya yang gue bikin di sini yang kalau udah 54 ke atas nih, taruh 58 ya. 56, 58 sampai ke atasnya itu udah disarankan gue nyaranin motor ganti. Jangan buat daily. Oh, iya. Berarti
Lo kalau udah 58 ke atas, pengen yang di 60-an, berarti lo harus siapin budget lebih karena mesti punya motor yang buat warawiri wer. Beli sepeda ya, sepeda listrik bis. Hah? Buat harian. Iya. Om, Jakarta sepeda listrik ngap. Musuhnya sama motor-motor begitu naiknya. Berarti nggak recommended 58 ke atas buat harian. 58 ke bawah cukup lah Cukup ya, bisa. buat harian mah. Bisa buat ngepur-ngepur anak ngap-ngap itu. Oh. Bus. Tinggal Ngabers, tinggalin. Ngabers ya. Yang bikin rusak dunia motor kan. Oh, yang di ini ya. Yang ada videonya tuh yang lagi viral. Oh. Senggol bos, iya itu ada itu. Ada videonya itu. Gue benci banget bener sama orang itu. Itu kan temen juga anak-anak. Emang temen gue ya? Tahu lo akuin nggak? Sebenarnya sih gue nyesel, gue mau gue ajak temen tapi kelakuannya gitu. Tapi pas gue flashback lagi, masih bocah, wajar aja. Sian. Iya, kesian sih. Ada unsur kasihannya lah ya. Dia korban TikTok viral. Set, gue ikut-ikut, dia bikin lah seperti itu. Konten. Kayak gitu. Tapi kan yang jelas sekarang stikernya udah ada tuh di WhatsApp. Apa tuh? Kan kalau kita kan ada grup MTN tuh ya. Jadi guys, kita ini Factory udah masuk ke grup MTN itu, salah satu grup Asosiasi Matic Trail Nusantara. Jadi ya ini gue cerita nih. Jadi setiap 4 bulan sekali kita adain ladber di seluruh Indonesia. Tapi saat ini masih di Pulau Jawa ladbernya, karena kalau kita nyebrang ya itu tadi kendalanya kos ya. Kendalanya di kos 1, 2 ya paling utama itu. Terus pengiriman unit motornya. Sebenarnya kita pingin aja sih jalan-jalan ke Medan kemana. Oh iya, Setang nih. Setang salah satu sektor yang paling utama nggak buat di pemula main? Atau ya ngimbangin dari tinggi badan segala macem gitu. Ya, kalau Setang sendiri itu rata-rata nyaman-nyamanan sih. Tapi kalau menurut gua, kalau pakai stang ori ya nggak masalah, bisa. Cuman kan kalau semakin stang ini lebar, handlingnya makin enak di jalan. Makin pendek, semakin pendek pasti berat untuk handlingnya. Makanya gue nyaranin stang ganti. Kalau di ini Om, kita udah stang ganti, misal nih, gue udah ganti kaki-kaki, gue udah bore up mesin, gue udah ganti stang. Itu rem perlu di ini juga nggak, di upgrade ya? Kalau rem nggak perlu sih ya, kalau kata gue nggak perlu. Rem cukup standarnya. Udah mumpuni. Kalau rem bagi gue sih cukup percaya sama standar. Udah itu aja. Wah, gue ditipu sama tukang jualan nih. Kenapa tuh? Suruh ganti remnya. Bawah ganti, atas ganti, ini maksudnya apa? Suruh upgrade. Kita kan bukan balapan di jalan, butuh rem juga ya. Kalau di jalur kan nggak mungkin kita ngerem. Ngerem juga bos kita. Iya, kalau rem depan lah ya. Iya. Lebih optimal di rem belakang. Rem belakang. Rem belakang yang mesti di benar-benar pakemin. Iya. Tapi harus banget juga nggak enak sih. Pakem banget juga nggak enak, kaget suka, kadang-kadang suka jatuh juga sih. Nah, sekarang lo kan udah sering off-road nih. Tanjakan mana yang menurut berkesan? Berkesan banget kemarin sih yang di Jonggol itu, MTN pertama kali gue ikut. Oh, acara Matic Trail Nusantara ya. Itu luar biasa tanjakannya. Sombong. Yang cuman gue sombong. Yang bikin acara sombong, guys. Oh, gue dulu pernah, cuman dulu belum ngetop banget kali ya Jonggol ya. Gue pernah dulu banget. Tapi sekarang jalurnya udah banyak banget. Ya, dulu jalurnya gue juga lupa gue di mananya. Nah, kemarin ikut ini gue pikir, gue ngeliat di medsos juga, wih asik banget nih tanjakan kan. Gue sempet jujur kemarin ikut MTN itu. Kalau bohong juga nggak apa-apa, gue nggak tahu. Anjir. Pas ngeliat tanjakan, ya Allah, gue sempet kuat nggak sih? Gue muter balik, gue malu gitu kan. Beban mental ya, moral ya di bawah. Geblek, gue bilang, udah gue gas deh, urusan belakangan. Nggak naik, tarik, bantuin ya nggak, webbing kan udah ada kemarin. Cakep, solid semua tuh panitianya, keren. Panitianya solid, sombong. Enggak, ini deh pokoknya nggak ada namanya gua jatuh, gua nggak kuat, gua usaha sendiri dorong-dorong, nggak ada. Jangan. Panitianya cakep, gua okein, sukses banget. Prinsipnya adalah, kalau mau seneng-seneng ngapain capek-capek banget. Itu. Iya, benar. Sombong. Sombong ya. Kita berarti cukup berkesan lah ya kemarin. Banget. Nah, ini
kita tarik mundur ya. Nah. Tarik mundur lagi, gue pengen tahu nih. Ah. Awal mulanya lu bisa sampai ke mainan motor di X-Red itu berawal dari mana? Dan kapan tuh? Apakah pernah ikut komunitas dulu? Sebenarnya. Kalau komunitas gue dulu pernah ya, gue dari Sempat. ikut komunitas motor-motor awun, gue pernah dari Scorpio, Tiger, Mio. Ya udah sampai akhirnya gue lihat kok ada yang modif-modif kayak gini gitu kan. Tadi gue nggak interest banget sama modif trail, bentuk trail. Halo. 2017 mulai kenal X-Red 2017. Itu langsung ke trail atau? Supermotoan dulu. Kemudian gue pernah, akhirnya dari situ gue diajak terabasan nih. Sampai disitulah mesin gue jebol. Karena gue nyemplung kali, plep. Itu di mana? Awal terabasan? Itu di Hambalang. Di Hambalang itu zaman musim hujan, banjir, yang lain pada pakai X-Out. X-New cuman gue doang. Itu? Semuanya X-Out. Termasuk nekat dulu ya? Nekat, standar habis, cuman konsep supermoto tok. Nah, terus dari situ motor gue masuk kali, jebol. Alhasil ya gue, apa sih yang bikin, kok yang lain bisa, motor gue nggak bisa sama-sama X-Red gitu kan. Dari situ gue bukannya malah gue takut kapok atau apa, gue penasaran. Pengen ngulik lagi, caranya gimana sih? Ya udah, akhirnya lama makin kesini, gue tertarik sama off-road nih, main kotor. Awalnya nyokap gue marah-marah, orang rumah, wah lu kalau pulang kotor jangan pulang, cuci dulu gitu kan. Berarti lu kalau malas pulang gitu ya motorin diri ya? Iya, motorin diri. Guling di jalan gitu. Nggak boleh pulang. Nah itu, akhirnya dari situlah gue mulai hobi sama off-road. Terus di bike trail ini sendiri, bentuknya di situ juga? Bukan. Oh, beda momen lagi Beda. nih? Jadi gini,